semua, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Pada video ini kita akan membahas salah satu sistem penting dalam tubuh manusia, yaitu sistem respirasi atau pernapasan. Kita akan melihat bagaimana organ-organ pernapasan bekerja sama untuk mendukung kehidupan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Yuk kita simak penjelasannya. Sistem respirasi merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Sedangkan sistem respirasi merupakan salah satu sistem tubuh yang paling vital, bertanggung jawab atas proses pertukaran gas yang esensial untuk kehidupan. Jika pemenuhan oksigen berkurang juga dapat menimbulkan anoksia cerebralis. Untuk memenuhi oksigen tersebut dalam tubuh manusia perlunya adanya proses pernapasan. Berdasarkan proses terjadinya pernapasan, manusia mempunyai dua tahap mekanisme pertukaran gas. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang dimaksud yaitu mekanisme pernapasan eksternal dan mekanisme pernapasan internal. Yuk kita simak penjelasannya. Dimulai dari pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal atau pernapasan luar merupakan pertukaran gas di dalam paru-paru. Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut masuk ke dalam paru-paru. Udara yang masuk mengandung oksigen tersebut akan diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbon dioksida akan dilepas. Yang kedua yaitu pernapasan internal. Proses terjadinya pertukaran gas pada pernapasan internal berlangsung di dalam sel-sel jaringan tubuh. Pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi pada sel-sel jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial. Pembagian saluran pernapasan. Di bagian atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Di bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu hidung, tempat masuknya udara dari lingkungan saat bernafas dan keluarnya udara hasil pernafasan. Kedua, faring, berfungsi sebagai saluran bersama untuk sistem pernapasan dengan memberi akses antara saluran hidung dan trakea untuk udara. Ketiga, laring, melindungi saluran pernapasan bagian bawah terhadap masuknya benda asing. Keempat, trakea, disebut juga sebagai tenggorokan, merupakan sebuah pipa yang mirip tumpukan oncom. Saluran ini menuju ke arah bronkus. Kelima, bronkus, saluran yang membawa udara dari trakea ke paru-paru. Keenam, bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus yang berada di dalam paru-paru. Ketujuh, paru-paru, organ pernapasan yang terletak di dalam rongga dada. Terakhir yaitu alveoli, adalah bagian yang berbentuk kantung udara berdinding tipis dan menopang jaringan-jaringan kapiler, yaitu saluran halus yang berisi darah dalam alveoli. Terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi sistem respirasi. Yang pertama yaitu merokok. Merokok adalah faktor resiko utama untuk berbagai penyakit pernapasan seperti PPOK dan kanker paru-paru. Yang kedua yaitu genetika. Beberapa orang memiliki predisposisi genetik untuk kondisi pernapasan tertentu seperti asma atau fibrosis kistik. Yang ketiga yaitu paparan infeksi. Infeksi pernapasan seperti flu, pneumonia, dan tuberkulosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan paru-paru. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Faktor-faktor seperti kelembapan, suhu, dan tekanan udara dapat memengaruhi fungsi pernapasan. Udara dingin misalnya dapat mempersempit saluran pernapasan dan mempersulit bernapas. Gangguan atau penyakit yang dapat menghambat sistem respirasi. Yang pertama, asma. Penyakit inflamasi kronis yang menyebabkan penyempitan saluran udara dan kesulitan bernafas. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, termasuk emfisema dan bronkitis kronis. Kondisi ini menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru dan mengurangi efisiensi pertukaran gas. Yang ketiga, tuberkulosis. Infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan kerusakan parah pada jaringan paru-paru. Yang keempat, pneumonia. Infeksi yang menyebabkan peradangan pada alveolus seringkali diisi dengan cairan atau nanah, sehingga mengganggu pertukaran gas. Yang kelima, ada fibrosis paru. Penyakit di mana jaringan paru-paru menjadi parut dan mengeras, mengurangi elastisitas paru-paru dan menghambat pertukaran gas. Cara mengatasi berbagai gangguan pada sistem respirasi ada berbagai cara. Yang pertama dengan obat-obatan. Penggunaan bronchodilator, kortikosteroid, antibiotik untuk infeksi, dan obat antiinflamasi untuk mengatasi gejala dan penyebab gangguan pernafasan. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Menghentikan kebiasaan merokok, menghindari paparan polusi udara, dan melakukan olahraga secara teratur untuk memperkuat otot-otot pernafasan. Yang ketiga, dengan terapi oksigen. Digunakan pada pasien dengan gangguan pernafasan kronis seperti PPOK,
untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Yang keempat, ada fisioterapi pernafasan. Latihan-latihan khusus untuk membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi pertukaran gas. Yang kelima, ventilasi mekanis. Digunakan dalam kondisi yang parah seperti gagal nafas, di mana pasien memerlukan bantuan mesin untuk bernafas. Yang keenam, dilakukan dengan operasi. Dalam kasus yang sangat parah seperti pada kanker paru-paru atau fibrosis paru, operasi seperti reseksi paru atau transplantasi paru-paru mungkin diperlukan. Kesimpulannya, sistem respirasi adalah rangkaian organ dan struktur yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Proses ini melibatkan pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida, produk sisa metabolisme. Organ utama yang terlibat meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen dari udara dihirup akan berdifusi ke dalam darah melalui alveolus. Sementara, karbon dioksida diangkut dari darah untuk dikeluarkan melalui pernafasan. Sistem respirasi juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh dan berperan dalam pengaturan suhu tubuh.